Perjalanan waktu tanpa terasa telah mengantarkan kita ke pertengahan bulan Rajab 1446 Hijriah. Rajab salah satu di antara 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terjadi sebuah peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu merupakan peristiwa gaib, peristiwa yang tak bisa diterima oleh akal tetapi bisa diterima oleh iman orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dan yang bertakwa itu, kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah dimulai ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib, orang yang percaya kepada sesuatu yang tidak dia lihat tapi dia yakini dengan keimanannya, dan juga mengerjakan ibadah salat. Maka salah satu peristiwa gaib yang perlu kita imani dengan keimanan kita, yang kita tidak hadir pada peristiwa itu, yang kita tidak tahu akan peristiwa dan kejadian itu, tetapi Al-Quran menceritakannya dengan benar dalam surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci telah memperjalankan seorang hambanya Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa gaib yang menuntut keimanan kita, keyakinan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sekedar memperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sedangkan menjadikan alam semesta ini yang tidak ada menjadi ada saja, Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa dan maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari sekian banyak hikmah peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan guru-guru kita, ulama kita, tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj, maka di antara peristiwa Isra Mi'raj dan hikmah Mi'raj yang bisa kita ambil adalah bagaimana meningkatkan ibadah salat kita, kemudian memakmurkan masjid-masjid kita. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama tadi, Allah menggunakan kalimat minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Barang peristiwa Isra Mi'raj itu Allah mulai dengan kalimat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tidak katakan dari Makkah ke Palestina, tetapi Allah menggunakan kalimat dari masjid menuju masjid. Sebuah perjalanan suci yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perintah yang Allah perintahkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak lain adalah peristiwa salat yang sangat erat kaitannya dengan masjid. Oleh karena itu, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah bulan peningkatan amal ibadah sebagai persiapan kita untuk menyambut tamu agung sekitar 1,5 bulan lagi kedatangan bulan suci Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka bulan Rajab adalah bulan peningkatan amal ibadah. Bagaimana kita berusaha pelan-pelan mulai dari hari ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, sehingga ketika Ramadan datang kita sudah benar-benar siap untuk memperbanyak amal di bulan yang mulia itu. Termasuk dengan peristiwa Isra Mi'raj, salah satu amal ibadah yang perlu kita tekuni, kita konsistenkan dan kita tingkatkan lagi adalah ibadah salat kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang hadir di masjid ini insyaallah adalah orang-orang yang insyaallah akan menjaga dan komitmen dengan ibadah salat kita. Tetapi yang perlu kita tingkatkan di bulan Rajab, bahwa salat yang sudah kita lakukan harus salat yang meninggalkan bekas baik secara syariat maupun secara ruhiyah, sehingga salat yang kita lakukan benar-benar mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, al-ahdu bainana wa bainahumus salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa perbedaan kita dengan orang-orang yang di luar Islam adalah perkara salat.
faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas salat kita. Kalau pada hari ini kita sudah menjaga salat yang 5 waktu, maka yang perlu kita tingkatkan adalah pertama, kita upayakan untuk melakukannya di awal waktu. Ketika Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, ayu a'malin afdal?" Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi SAW menjawab, di antara amal yang dicintai Allah adalah as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Maka mudah-mudahan yang pertama ini kita tingkatkan ibadah salat kita dengan menjaganya dan melaksanakannya di awal waktu. Kita bersyukur kepada Allah. Masjid-masjid kita, terutama di daerah kota, begitu azan zuhur sudah ramai jemaahnya. Sudah kita lihat bagaimana orang-orang yang berkendara meluangkan waktunya untuk singgah ke masjid dan melaksanakan salat zuhur. Ini sebuah prestasi kita yang perlu kita tingkatkan. Kalaupun kita belum sampai seperti itu, ke depan mulai pada hari ini kita berkomitmen dan berupaya. Ketika panggilan azan itu kita dengar, apapun kesibukan kita, apapun kegiatan yang kita cari dan kita lakukan, sebisa mungkin singgahkan sebentar 10 menit untuk melaksanakan ibadah salat di awal waktu. Dan yang kedua, setelah kita menjaga salat di awal waktu adalah dengan berupaya melaksanakannya berjamaah di masjid. Saudaraku yang dirahmati Allah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kaitan solat dengan masjid, kaitan mi'raj perintah solat dengan Allah, sebutkan kalimat masjid di awal ayat Al-Isra ayat pertama, adalah bagaimana kita berupaya memakmurkan masjid dengan melaksanakan solat-solat berjamaah. Kita juga sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kegiatan-kegiatan kajian subuh, gerakan-gerakan solat subuh berjamaah di masjid-masjid kita, terutama di daerah kota, sudah mulai ramai dilakukan. Salat subuh berjamaah tambah dengan kajian setelah subuh, sambung dengan silaturahim, sarapan bersama. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk menghidupkan salat subuh berjamaah dan memakmurkan masjid-masjid kita. Maka oleh karena itu kita upayakan ke depan untuk peningkatan kualitas salat kita. Kita sudah jaga yang 5 waktu, kita upayakan di awal waktu. Sudah dapat di awal waktu kalau selama ini masih di rumah, kita upayakan untuk berangkat ke masjid. Nabi SAW bersabda, salatnya seseorang di masjid 27 derajat kali lipat ketimbang salatnya di rumah. Apatah lagi kalau kita mampu salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisful lail. Siapa yang salat isya berjamaah di masjid, maka pahalanya seumpama dia salat setengah malam. Wa man shallal subhi fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Sedangkan siapa yang salat subuhnya berjamaah di masjid, maka pahalanya seumpama dia salat sepanjang malam. Oleh karena itu, saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, kita tingkatkan kualitas salat kita, diantaranya dengan salat berjamaah ke masjid. Setelah itu yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Rajab ini untuk meningkatkan kualitas salat dan ibadah kita. Kalau kita sudah menjaga yang 5 waktu, kemudian kita upayakan di awal waktu, dan yang ketiga kita upayakan salat berjamaah di masjid, dan yang keempat kita sempurnakan, kita tambahi dengan melaksanakan salat-salat sunnah. Qabliyah, ba'diyah, rawatib, sesudah dan sebelum salat wajib, salat duha kita, salat tahajud kita, salat-salat sunnah yang lainnya sebagai penyempurna ibadah salat wajib kita, sehingga momentum Isra Mi'raj dengan perintah salat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW di bulan Rajab ini bisa kita tingkatkan semakin baik lagi, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya, saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salat tidak lain adalah bentuk penghambaan diri kita, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan tujuan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah berikan kita hidayah, inayah dan kekuatan sehingga bulan Rajab ini menjadi bulan pengantar kita untuk semakin meningkatkan ibadah, kualitas ibadah dan kuantitas ibadah kita, sehingga 1 bulan setengah lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan dan kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.